Oh, I got the chills. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Untuk kalian yang udah lama follow Neror pasti tahu creepypasta, kita udah lama banget nggak baca-baca creepypasta. Basically they're like short horror stories, cerita horor pendek yang biasanya walaupun singkat, padat, dan jelas mampu membuat kita merinding. Nah, setiap kita bikin video kayak creepypasta atau cerita horor pendek terseram, pasti banyak banget neroris kalian-kalian yang menuliskan karya kalian sendiri, dan banyak banget yang beneran seram dan bagus. So hari ini kita akan melihat cerita pendek terseram creepypasta versi neroris. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Okay, let's read some creepypastas. I'm excited. Yang pertama ini datang dari akun Matema Kita, smart. On theme banget nih, judul ceritanya ujian matematika dari Matema Kita. Oke. Astaga, aku terlambat. Padahal hari ini ada ujian matematika di sekolah. Ditambah jalanan yang menjadi begitu amat padat. Aku mendirikan sepedaku yang tergeletak di aspal, lalu kembali ku kayuh dengan cepat. Sampai di sekolah, aku merasa lega, karena ujian ternyata telah dibatalkan. Itu karena teman sekelas dan guru mengunjungiku di rumah duka. Ya, sebuah truk melindas sepedaku saat aku mengendarainya pagi tadi. Oh, video tetap datang ke sekolah. Pretty good. Okay. Ini di-like banyak banget orang ya, 9.300 likes. Good job, Matema Kita. Next ini dari Anyarika Ramadanti. Judulnya Heterokromia. Tiap kali melihat cermin, aku selalu senang memandang mata heterokromiaku. Biru seperti langit, dan sisi lainnya adalah warna favoritku, yaitu kuning bagaikan madu. Terkadang aku tertawa ketika memandangi warna kuning ini, karena selalu mengingatkanku pada pemiliknya yang selalu memintaku untuk mengembalikannya. Oh, oke. Jadi mata heterokromianya bukan natural ya, jadi dia kayak implan mungkin, pakai mata seseorang yang sudah tidak ada. Not bad. Oke, creepy. Gimana menurut kalian yang barusan? Coba komen di bawah. Next ada cerita dari Salsabila Nur Fadila. Judulnya Dokter Bedah. Saat ini usiaku 10 tahun dan aku mengatakan pada ayahku jika aku ingin menjadi dokter bedah. Ayahku memberi semangat dan berkata, siapapun bisa jadi apapun. 5 hari setelahnya, aku melihat diriku terpampang di koran. Ya, meskipun ayahku telah tiada, aku tetap menyayanginya karena dia menjadi pasien pertamaku. Oh, that's pretty dark. Ngapain dia bedah bapaknya? Tapi dia 10 tahun gak dijibeng gitu sama bapaknya. Menarik. Gimana menurut kalian cerita Salsabila? Coba komen di bawah. Next ada cerita dari Kadek Sinta Dewi. Ini organ. Hari ini aku sangat ingin menggambar salah satu organ tubuh manusia. Tapi aku belum tahu bagaimana caranya menggambarnya. Aku pun memanggil salah satu temanku untuk membantu diriku. Berkat bantuan temanku, aku berhasil membuat organ tubuh tersebut tanpa menggunakan alat penggambar. Oke, jadi dia gambarnya pakai darah gitu ya, atau pakai organnya langsung dicap gitu ya. Oke, creepy, not bad. Next ini ada cerita dari Purple, Risa. Aku melihat berita di TV tentang kematian Risa sahabatku. Itu aneh bagiku, karena sekarang Risa sedang menonton TV bersamaku. Jadi dia nonton TV, ada Risa meninggal, pada Risa di sebelahnya. Ulala. That's good. Okay, next ada cerita dari Zapatan, ini CCTV. Arlojiku menunjukkan jam 2:02. Sudah 2 jam yang lalu aku berpatroli di gedung ini. Saatnya aku kembali ke ruangku. Siulan riuh rendahku bergema di sepanjang lorong remang nan sepi ini. Gemerincing kunci-kunci menyambutku saat aku buka pintu. Aku berinisiatif memeriksa hasil rekaman CCTV. Semua aman terkendali. Namun, ada satu hal yang membuatku heran bukan kepalang. Mengapa aku tidak terlihat di sepanjang 2 jam rekaman CCTV? Padahal dia patroli 2 jam. Oh, that's good. That's a really good one. Zapatan, good job. Next. Sevia Resti Merlinda Panjaitan, malaikat. Ibuku berkata adikku adalah seorang malaikat. Lantas, mengapa ia tidak terbang saat aku mendorongnya dari lantai 2? Singkat, padat. That's good. Next ini dari Fahmi Caem. Ya itu ya. Berita koran.
Seperti hari biasanya, aku membaca koran di pagi hari dengan segelas kopi. Di halaman utama koran itu terdapat sebuah berita tentang menghilangnya seorang wanita yang masih remaja. Kasihan, wanita ini cantik dan putih sekali. Tunggu sebentar. Sepertinya aku mengenalnya. Dia wanita yang ada di basementku selama sebulan ini. I got the chills. This has happened too many times. Kayak banyak banget kasus-kasus kayak gini yang bikin kayak Next ini cerita dari Ilham Dewa, Stalker. Beberapa hari ini aku cemas karena sering melihat dia berdiri mematung di depan rumahku, sambil melihat jendela. Padahal beberapa minggu yang lalu, sudah aku hanyutkan dia ke sungai. Berarti bukan stalker ya? Ini bagus nih, kayak judulnya bikin kita mikir kayak dia ngomongin orang yang pengintai, yang mengintai dia ternyata plot twist. Next ada cerita dari Dian Larasati. Malas. Pasti kamu memiliki satu teman yang super malas seperti sahabatku ini. Jangankan liburan, bahkan mandi saja malas. Karena lelah mendengarkannya mengeluhkan, kenapa sih harus pergi dari kasur? Akhirnya ku buat ia tetap berada di kasur selamanya. Dark, that's pretty good. Okay. Next cerita dari Nathzia. Kue ulang tahun. Kakakku adalah seorang pecinta horor. Karena itu, kue ulang tahun yang kuberikan pada kakakku ini dihiasi dengan mata yang banyak. Anehnya, kenapa dia malah menangis sambil ketakutan? Sial, ternyata dia meminta mata palsu. Padahal aku sudah mencarikan mata yang indah untuknya. Kuenya dihiasi kayak mata. Not bad. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir, ada cerita dari Maria Tampani. Adikku. Aku benci suara tangisan adikku setiap malam di kamarnya hanya karena ia tidak dapat mendapatkan hati orang yang ditaksirnya. Aku pun menemui orang itu, mengambil hatinya, menaruhnya ke dalam kotak berwarna merah dengan pita di atasnya. Itu terlihat sangat indah. Aku memberikannya pada adikku. Ia tersenyum walaupun orang-orang pada kaget dan berlari sambil berkata, "Ia hidup lagi." Hah? Wait. Jadi adiknya itu udah meninggal, kakaknya doang yang denger dia nangis setiap malam. Sampai kakaknya membalaskan dia, jadi ngambil hati cewek yang nyakitin dia, dimasukin dalam kotak, dikasihin ke dia, terus tiba-tiba mayatnya senyum. Aku mau denger coba versi kalian, apakah kalian ngertinya sama-sama aku atau beda? Coba komen di bawah. Dan ini seru banget menurut aku, kayak baca-bacain cerita horor pendek versi kalian, buatan kalian, atau yang kalian denger dan share di bawah. Jadi please share more. Sangat-sangat menghibur, semoga kalian juga suka bacain creepypasta dan cerita-cerita horor pendek. It's one of my favorites. So, komen di bawah your best creepypasta guys. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like ya, follow aku di Instagram dan Twitter @nancy.jj, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Saat ini usia 10 tahun, aku selalu senang memandang mata heterokrom. Next ini ada cerita dari Kadek Sintawati. Kadek kan? Kadek ya? Kadek. Next ada cerita dari Kadek Sintawati, judulnya Organ. Sinta Dewi Kak. Salah. Next ada cerita dari Kadek Sintawati. Salah. Next ada cerita dari